Anak laki-laki itu menggunakan granat untuk menggoreng ikan untuk pertama kalinya. Tapi aku tak pernah menduga. Setengah lengannya mengapung di atas air. Pemuda yang bersemangat itu menyelam ke dalam air. Namun, sebuah mobil mewah ditemukan di dalam air. Saya pergi untuk melihatnya dan menemukannya. Pemandangan di depannya membuat pemuda itu kehilangan 2 pon di tempat. Kenapa kurus? Karena dia menarik. Polisi tiba di tempat kejadian dan segera menyelamatkan mobil tersebut. Seorang wanita duduk dengan tenang di kursi pengemudi. Tangannya terikat erat pada kemudi. Jelas ini pembunuhan lainnya. Adapun setengah lengan itu. Dugaan awal, pecahan itu pecah akibat ledakan dahsyat. Menurut informasi kendaraan, tak lama kemudian kami mengetahui bahwa pemilik mobil itu bernama Ashen. Dia adalah presiden sebuah perusahaan yang akan go public di Miami. Evan Ellingson. Seminggu yang lalu, asisten Ashen melaporkan dia hilang ke polisi. Mayatnya kemudian dikemas dan dibawa kembali ke ruang otopsi. Otopsi menemukan paru-paru korban penuh air, yang berarti dia masih hidup saat didorong ke dalam air. Selain itu, ada memar yang jelas pada pergelangan tangan dan lutut korban. Bukti bahwa dia berjuang sebelum dia kehilangan kesadaran. Detektif juga menemukan rambut pirang pada pakaian korban. Dilihat dari warna rambutnya, dia bukan korban. Kemudian Departemen Identifikasi melakukan tes DNA pada rambut tersebut. Hasil tes menunjukkan bahwa rambut itu berasal dari asisten Ahsen. Bisa menghadapi pemeriksaan polisi. Asisten menjelaskan, sebelum pergi, Ahsen membawa kabur uang tunai jutaan dolar atas nama perjalanan bisnis. Mereka berpelukan saat berpisah. Dan rambut itu kemungkinan besar tertinggal saat berpelukan. Setelah mengetahui dari asistennya bahwa Ahsen telah keluar dengan membawa sejumlah besar uang, polisi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mobilnya. Namun setelah beberapa pemeriksaan, tetapi tidak ada jejak uang tunai yang ditemukan. ETC yang terpasang di mobil juga ikut hilang. Ketika detektif memeriksa bagasi, dia menemukan lubang kunci bagasi tampaknya terhalang sesuatu. Sepertinya seseorang membuka bagasinya. Detektif itu kemudian mengeluarkan benda asing itu dari lubang kunci. Saya terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah kail ikan. Mengingatkanku pada 2 orang yang sedang memancing. Dalam pandangan ini, ketiganya lah yang membongkar bagasi. Setelah mendapatkan petunjuk ini, polisi pun langsung mendatangi rumah pemuda tersebut. Siapa yang tahu bahwa begitu pintunya dibuka? Lalu saya melihat uang tunai tergantung di seluruh ruangan. Namun, menghadapi tuduhan polisi, keduanya bahkan mengklaim bahwa mereka mengambilnya dari mobil. Kau tahu, di kota New York, Anda dapat mengklaim apa yang Anda temukan sebagai milik Anda sendiri. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah, kasus ini melibatkan pembunuhan. Jadi kedua orang itu pantas menjadi tersangka pertama polisi. Polisi menyita semua barang elektronik dan barang mencurigakan di rumah mereka. Namun ETC yang hilang tidak ditemukan. Polisi kemudian mengambil catatan penggunaan ETC dari Departemen Transportasi. Saya secara tidak terduga menemukan bahwa ETC ini masih digunakan setelah kematian Ahsen. Ya. Untungnya, kamera pengintai dipasang di setiap stasiun tol. Menurut petunjuk ini, segera diketahui bahwa ETC saat itu sedang dipasang di truk. Polisi segera mendirikan pos pemeriksaan untuk mencegat truk tersebut. Saya mengetahui bahwa saya adalah tersangka pembunuhan. Pengemudinya langsung panik. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia mengambilnya dari tanah di area layanan seminggu yang lalu. Saya ingin menghemat biaya tol. Jadi saya memasangnya di mobil saya. Namun pernyataan sepihaknya itu jelas tidak cukup meyakinkan polisi. Jadi pengemudi itu tetap dibawa kembali ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Jika pengemudi tidak berbohong kepada polisi, itu berarti korban telah berhenti di area layanan. Detektif kemudian datang ke area layanan untuk mencari petunjuk. Diketahui bahwa toilet di area layanan di jalan raya adalah tempat yang paling ramai. Oleh karena itu, kamar mandi menjadi objek pemeriksaan pertama. Selama pemeriksaan, kain lap di samping tempat sampah menarik perhatian agen. Dan kain lap ini juga memiliki bau manis yang ringan. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam memecahkan kasus, para detektif dengan cepat memastikan bahwa kain lap itu telah direndam dalam kloroform. Dalam pandangan ini, korban pasti diserang oleh pembunuh di kamar mandi ini. Dia pertama kali memukulnya dengan kain lap. Dia pertama kali mengukur. Kemudian mereka melaju ke rawa beberapa mil jauhnya dan membunuhnya. Selama percakapan, detektif memperhatikan. Ada sedikit darah kering di dasar kotak tisu. Lalu kami membawa sampelnya kembali ke laboratorium. Hasil pengujian menunjukkan, pemilik noda darah itu bernama Akiang. Dia memiliki riwayat melakukan banyak kejahatan. Menghadapi tuntutan polisi, Akiang mengatakan, itu hanya goresan tak disengaja saat saya mengeluarkan tisu. Ini tidak berarti dia membunuh seseorang. Namun saat perbincangan tersebut, Paman Hi menemukan ada bekas gigitan yang jelas di tangan Akiang. Akiang menunjukkan rasa jijik terhadap pertanyaan Paman Hi. Langsung peringatkan Paman Ho. Tanpa bukti, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Melihat pria sombong ini di depanku, Paman Hi datang ke Departemen Bukti Fisik sendirian untuk mencari petunjuk. Jejak sepatu ukuran 58 secara tidak sengaja ditemukan pada pakaian korban. Perbandingan lebih lanjut dikonfirmasi. Cetakan sepatu ini berasal dari sepatu bot Martin merek Way. Yang lebih penting lagi adalah, residu diesel juga terdeteksi pada noda pada jejak sepatu. Orang pertama yang dipikirkan detektif itu adalah pengemudi truk. Secara kebetulan, pengemudi tersebut kebetulan mengenakan sepatu bot Martin merek Way. Ukuran sepatu juga sesuai dengan ukuran pakaian korban.
Menghadapi bukti yang tak terbantahkan, pengemudi itu masih berdalih pada awalnya. Dalam eksplorasi ini, ada pengkhianatan. Setelah berulang kali diinterogasi oleh detektif, dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata ETC diberikan kepadanya oleh orang asing ketika dia datang ke area layanan untuk beristirahat hari itu. Seorang pria asing memberinya perangkat pembayaran ETC dan memberitahunya bahwa selama dia mengambil benda ini dan menuju ke barat, dan pihak lain juga memberinya $10.000 sebagai hadiah. Dia tentu saja tidak menolak kesempatan yang sangat muluk ini. Detektif itu kemudian mengambil beberapa foto tersangka untuk diidentifikasi. Pengemudi itu sekilas mengenali bahwa orang yang memberinya barang itu adalah Akiang. Pada saat yang sama, detektif juga membuat penemuan penting saat meninjau foto-foto tempat kejadian perkara. Saya melihat tali sepatu tersangkut di bemper mobil Ahsan. Namun, tali sepatu itu tidak ditemukan saat mobil diperiksa. Diperkirakan benda itu mungkin hilang selama pengangkutan. Polisi kemudian tiba di tempat penarikan. Akhirnya, saya berhasil menemukan tali sepatu ini di antara puing-puing di trailer. Dengan membandingkan, tali sepatu yang putus ini sangat cocok dengan tali sepatu Akiang. Menghadapi bukti yang tak terbantahkan, Akiang tidak lagi memiliki kesombongan masa lalu. Ternyata Akiang sebenarnya adalah investor di perusahaan Ahsan. Karena perusahaan akan go public, Ahsan menyadari bahwa setelah perusahaannya menjadi publik, maka identitas investor Akiang pasti akan terungkap. Pada saat itu, catatan penipuan Akiang sebelumnya pasti akan terungkap. Harga saham perusahaan itu pasti akan anjlok. Jadi Ahsan mengambil 1 juta uang tunai dan bersiap membeli saham Akiang. Namun Akiang tidak mau diusir begitu saja. Dia memukul pria itu hingga pingsan dengan handuk yang dibasahi kloroform saat dia sedang beristirahat di area servis. Lalu kami berkendara ke rawa, ikat Ahsan ke mobil dan dorong mereka ke danau. Tanpa diduga, tali sepatunya terpotong oleh bemper saat mendorong gerobak. Dan tali sepatu ini akhirnya menjadi bukti kunci untuk memecahkan kasus tersebut. Kasusnya sudah terpecahkan. Ikuti Pilar Besi. Tonton drama Amerika yang lebih menegangkan.